Dan yang terakhir adalah gue pengen punya kantor yang budayanya adalah susah tapi pasti bisa. Untuk dia pasti banyak yang nggak tahu, tapi untuk yang ngikutin stand up dari awal mungkin familiar dengan frase ini, susah tapi pasti bisa. Susah tapi pasti bisa adalah tulisan di panji.com. Tepatnya judul blog post. Tahun 2011, sekitar bulan Juli apa Agustus, gue mulai nulis blog. Susah tapi pasti bisa. Blog itu ada seriesnya. Jadi susah tapi pasti bisa 1, 2, 3 sampai kayak sampai 14 deh. Gue lupa sampai berapa, tapi banyak banget. Akhirnya tulisan itu dikumpulin jadilah buku Merdeka dalam Bercanda. Jadi buku Merdeka dalam Bercanda, buku kedua gue itu adalah kompilasi blog post ini, susah tapi pasti bisa. Kenapa judulnya susah tapi pasti bisa? Karena waktu itu tulisan gue tuh tentang mengembangkan stand up comedy di Indonesia yang dianggap nggak mungkin. Tapi gue pengen bilang bahwa bisa, susah, tapi pasti bisa. Ngembangin stand up comedy di Indonesia, susah, tapi pasti bisa. Kenapa kayak gitu? Karena lu pasti nggak tahu nih, gue banyak yang nggak tahu. Stand up Indo kan 10 tahun nih. 11 tahun yang lalu, kalau lu nanya sama orang, lu ketemu sama, misalkan lu tahu stand up gitu ya, terus lu ketemu sama orang, bisa nggak sih stand up comedian hidup stand up comedy hidup di Indonesia? Maka jawabannya adalah nggak mungkin. Pasti. Setiap kali gue abis nonton stand up di YouTube, terus gue nengok ke kanan, gue bilang, menurut stand up bisa ada di Indonesia nggak? Jawabannya nggak bisa, nggak mungkin, orang Indonesia nggak siap. Selalu 11 tahun yang lalu. Stand up comedy kan meledak Juli nih ya. Juni deh, atau Mei di tahun 2011. Kalau lu tanya sama orang, bisa nggak sih stand up comedy di Indonesia meledak? Nggak bisa, nggak mungkin. Tapi yang terjadi adalah mungkin. Kita terjadi hari ini nih, perusahaannya ada nih, Comika, adalah bukti bahwa mungkin. Nah, gue ngomong gini karena gue pengen ngingetin lu. Hati-hati banget. Hati-hati sekali berdiri di depan gue atau duduk, kemudian bilang ke gue, nggak mungkin dan nggak bisa. Hati-hati banget. Yang ada tuh susah, tapi pasti bisa. Makanya gue tulis tuh, losers say it can't be done. But winners say it's hard, but we can try. Pecundang bilangnya nggak bisa. Tapi para juara bilangnya susah, tapi kita bisa coba. Nah, kita harus jadi perusahaan seperti itu. Gue nggak cenderung bergidik gitu. Apa sih bergidik? Cenderung kesel. Dengar orang bilang, nggak bisa mas, nggak mungkin. Lu tuh lagi ngomong sama orang yang udah berkali-kali membuktikan yang orang bilang nggak mungkin tuh bisa. Orang tuh kebanyakan bilang nggak bisa dan nggak mungkin karena dia mengucapkan itu bermodalkan apa yang dia lihat hari ini. Karena dia nggak ngelihat itu terjadi hari ini, dia bilang nggak bisa. Tapi kalau semua orang keputusan hidupnya berdasarkan apa yang dilihat hari ini, nggak pernah ada inovasi. Nggak pernah ada kebaruan gitu. Apa? Nggak mungkin tuh apa? Adanya tuh belum dicoba aja. Orang bilang stand up comedy nggak mungkin ada di Indonesia. Nggak bisa, nggak mungkin, orang Indonesia nggak siap gitu. Apa? Ini sekarang udah terbukti. Dulu, waktu baru meledak pertama kali, kita nggak pernah ngelihat ada orang bikin special show. Nggak pernah ada orang stand up 1 jam. Nggak bisa 1 jam, 7 menit. Bisa. Gini deh, tadi gue udah bilang kan, nggak bisa world tour. Bisa. Kalau misalkan lu bilang nggak bisa karena lu nggak pernah ngeliat orang lain world tour, ya nggak akan ada yang pernah bisa world tour. Nggak bisa. Jualan tiket stand up 1 juta. Ya belum dicoba. Nggak bisa. Bikin show di JCC, 5.000 orang, bikin show di Istora. Nggak bisa. Apa sih? Nggak bisa tuh apa sih? Kalau lu dulu ngomong sama orang, bisa nggak manusia terbang? Nggak bisa, nggak mungkin. Nggak akan punya pesawat kita. Bisa nggak sih kita keluar angkasa? Lo aneh-aneh aja, lu ngayal yang enggak. Luar angkasa tuh tempatnya bintang-bintang itu, tempatnya para dewa.
Apa sih yang nggak bisa? Orang keluar angkasa, yang nggak bisa tuh apa sih? Yang ada tuh nggak tahu caranya. Jadi jangan berdiri atau duduk di depan gue bilang nggak mungkin dan nggak bisa. Hati-hati banget ngomong kayak gitu. Ada istilah namanya Bannister Effect. Pernah dengar nggak? Bannister Effect. Bannister Effect itu gara-gara ada pelari namanya Roger Bannister. Gue lupa, Rama mungkin lebih tahu deh. Namanya Roger Bannister kalau gue nggak salah. Roger Bannister ini adalah orang yang pertama kali lari 1 mil di bawah 4 menit. Sebelumnya selama ratusan tahun nggak pernah ada yang ngelakuin itu. Sebelum Roger Bannister, nggak, selama ratusan tahun dari orang pertama kali lari, Hah? Terus dia lari gitu. Orang itu ceritanya gue impersonate orang manusia batu dikejar T-Rex. Lari gitu dari zaman dulu ratusan tahun sebelumnya, pokoknya seumur manusia hidup sampai Roger Bannister, nggak pernah ada orang lari 1 mil di bawah 4 menit. Tidak pernah ada. Pada zaman itu nggak mungkin. Orang lari 1 mil di bawah 4 menit. Tidak mungkin. Orang ratusan tahun sebelumnya kok. Nggak pernah ada yang ngelakuin itu. Suatu hari, Roger Bannister mecahin itu. Dia lari 1 mil di bawah 4 menit. Setelah itu, dalam waktu 1 tahun, 1 orang ngelakuin hal yang sama. Dalam 5 tahun, belasan orang ngelakuin hal yang sama. Sekarang banyak banget termasuk anak kuliahan bisa lari di bawah 1 mil, di bawah 4 menit untuk 1 mil. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah akhirnya ada yang ngelakuin. Setelah ada yang ngelakuin, orang baru punya keyakinan baru gitu. Orang punya kepercayaan baru, oh ternyata bisa. Nah, kita adalah Roger Bannister. Kita adalah orang yang berani untuk bermimpi di saat yang lain miskin imajinasi. Itu adalah karakter dari Comika. Karena karakter itu ada yang melahirkan kita bisa bikin show di JCC, bikin show di Istora, bisa world tour. Semua yang kita lakuin itu, kita duluan. Dulu, waktu kita baru memulai digital download, orang nggak percaya itu bisa terjadi. Karena nggak ada buktinya. Orang udah zaman streaming, ngapain lu digital download gitu kan? Ntar lu rilis hari ini, besok juga udah pada nggak beli karena udah pada di unduhan dan segala macam, bajakan. Tapi kita ngelakuin, sekarang orang pada naruh di kita, abis itu perusahaan lain ngikutin. Kalau bukan karena kita mau nyoba waktu itu, untuk pertama kali masuk bawa stand up ke market premium, ke tempat-tempatnya Ismaya kayak public market dan yang lain gitu. Terus kita ke Kilo Lounge gitu, ke Wacuan dan tempat-tempat lain. Cascade nanti. Kita nggak akan ngebuka itu untuk orang-orang lain. Sekarang orang lain ngelakuin hal yang sama. Dalam waktu 2 bulan, 3 bulan setelah kita bikin Comika Money Market, yang lain juga langsung bikin di tempat-tempat kayak gitu, di tempat-tempat premium kayak gitu. Konsekuensi kita sebagai brand leader adalah kita harus ngebuka jalan. Dan kalau lu mau ngebuka sesuatu untuk pertama kalinya, jangan jadi orang yang bilang nggak bisa dan nggak mungkin. Apa nggak bisa dan nggak mungkin itu apa? Yang ada tuh cuma nggak tahu caranya aja. Belum tahu gitu. Nah, ini tuh penting untuk gua. Karena penting untuk gua, Comika tuh terus berinovasi. Dan inovasi itu membutuhkan orang-orang yang berani untuk mencoba ngelakuin sesuatu walaupun dia nggak pernah ngeliat buktinya bahwa itu bisa dilakukan. Kayak yang tadi gue bilang. Mereka yang bilang nggak bisa dan nggak mungkin, itu kayak gitu karena dia bermodalkan apa yang dia tahu. Kita tuh Comika. Kita tuh brand yang berani bermimpi. Di saat yang lain mikir nggak mungkin. Karena mereka mungkin miskin imajinasi. Nggak kepikiran sama mereka, nggak kebayang. Kita tuh orang yang berani ngebayangin itu. Ngebayangin kemungkinan-kemungkinan itu. Kita tuh Roger Bannister. Kita itu The Wright Brothers yang bikin pesawat. Dulu orang bilang, capek handphone tuh dulu ya. Lu pasti ingat, 3/4 handphone tuh tombol guys. 3/4 handphone. Layar tuh cuman segini. Segini layar. 3/4 handphone tuh tombol. Pada zaman itu orang bilang,
Bisa nggak sih kita cuman kayak kaca aja gitu, udah satu aja gitu? Pasti ada yang bilang, nggak mungkin. Tapi ada Steve Jobs. Kita tuh ya kayak gitu. Itu tuh kita. Nah, bisa aja lo bilang, tapi gue orangnya kayak itu. Ya nggak apa-apa, tapi ini budaya kantor ini gitu. Kalau lu menjadi bagian dari Comika, ini adalah yang diinginkan. Ini adalah yang diharapkan. Kalau lu perhatiin, budaya kita ngebuka ruang terhadap kreativitas, keberanian untuk menghayal, untuk mencoba hal yang baru, untuk mencoba dan gagal, untuk eksekusi ide, untuk ngumpulin ide, untuk tidak mengentengkan apapun, untuk menghargai apa yang kita punya, untuk mencintai apa yang kita lakukan. Itu semua tuh budaya kita. Kita doang. Kalau lu ngerasa, gue nggak cocok nih, ya udah nggak apa-apa. Keluar aja. Bukan berarti lu gagal atau lu salah, tapi nggak cocok. Setelah hari ini, jangan kaget kalau ke depannya gue akan tagih ini semua. Gue akan tagih tuh ketika lu bilang tinggal. Perasaan budaya kantor kita nggak ngentengin apa-apa dah. Gue akan tagih tuh kepedulian lu terhadap konsumen. Gue akan tagih tuh omongan lu ketika lu bilang ini nggak mungkin, itu nggak mungkin, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Hati-hati banget karena lu ngomong sama gue. Gua itu si Ramya Prachna Sahisnu ngobrol sama gue sekali waktu tuh, ada tuh YouTube-nya kami tuh soal olahraga ini. Dia kan atlet Ironman. Dia habis naik sepeda, habis berenang, nggak tahu berapa lama dan berapa jauh gue lupa. Dia naik sepeda, habis sepeda dia lari. Ironman ini lebih ekstrim jarak tempuhnya daripada triathlon. Lebih banyak. Gue nanya sama dia. Ini cerita favorit gue. Lu berenang, sepeda sama lari total berapa jam? Dia bilang 15 jam. Kata gue, ngapain? 15 jam naik pesawat udah nyampe Jerman. Lu masih di Bali-Bali doang. Tolol. Itu bukan olahraga tuh, itu kabur dari rumah namanya. Itu kabur dari rumah tuh. Lu emang gak pengen pulang kayaknya lu. Dan Rama bilang, Ironman tuh belum apa-apa. Ada lagi yang lebih ekstrim. Ada olahraga yang kayak gitu tuh, kayak ada berenangnya, ada sepedanya, ada larinya, tapi berhari-hari. Bukan Ironman namanya, gue nggak tahu. Mungkin Ultraman kali, ya nggak tahu tuh. Ultramannya Ultraman Taro atau Ultraman Zero tuh gue nggak tahu tuh. Yang pasti bukan Ironman aja. Jauh deh. Terus dia bilang sama gue, gara-gara gue ngikut gini, gue tahu orang tuh nggak ada batasnya. Dan dia bilang kayak gitu, gue langsung mikir bener juga. Karena tau gak, gue tuh hampir tiap hari tuh lari. Setiap hari gue lari 4 kilo. Tadinya kan gue lari kan 2 kali seminggu, 5 kilo, 5 kilo. Terus gue lari setiap hari 4 kilo, 4 kilo. Itu aja 4-5 kilo tuh gue capek banget. Mau nambah ke 6 tuh kayak susah banget. Gue akan mudah bilang sama diri gue sendiri, nggak mungkin lah gue kayaknya ikut 10K gitu, nggak mungkin. Tapi sebenarnya mungkin. Susah, tapi pasti bisa. Makanya obrolan gue sama Rama tuh membuat gue berpikir yang menghalangi lu dan gue adalah lu dan gue sendiri, kita. Yang membuat sesuatu tidak mungkin adalah karena kita bilang itu tidak mungkin. Padahal yang benar, belum ada yang lakuin aja. Kayak Roger Bannister. Roger Bannister juga nggak ngadi-ngadi kan. Gue mau coba, kayaknya aku pasti bisa. Terus tiba-tiba lari 1 mil di bawah 4 menit. Kan di persiapan. Persiapan tuh dia tuh. Nah, kita juga kayak gitu. Perusahaan ini adalah Roger Bannister. Orang yang punya kemampuan untuk membayangkan yang belum terjadi. Dan mau nyoba dulu. Sehingga ketika dia berhasil membuktikan bahwa itu bisa, yang lain akan ngikutin. Kalau kita merasa bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan kehadiran stand up comedy di Indonesia, kita punya tanggung jawab itu untuk ngebukain jalan. Setelah si Panji bisa world tour, yang lain sekarang ngebayangin world tour. Gue yakin ya,
Sebelum stand up comedian Indonesia ngelihat gue di JCC, nggak pernah kepikiran tuh pengen stand up di JCC. Tapi karena mereka ngeliat ada yang pernah ngelakuin, mereka kemudian jadi mau ngelakuin juga. Setelah orang ngelihat Panji bisa world tour, orang pada ngomong. Beberapa talent-talent kita sendiri. Gue pengen tour Eropa. Gue pengen juga world tour. Gue yakin nggak akan kepikiran tuh sama mereka kalau bukan karena pernah ngeliat gue ngelakuin. Dan ketika ada orang bisa hidup dari stand up, seperti gue dan beberapa teman-teman lain, kepikiranlah mereka, kayaknya gue bisa hidup dari stand up. Dan kita adalah enabler itu. Kita adalah perusahaan yang lahir karena kita pengen bantu stand up comedy bisa hidup dari stand up. Karena itu kita punya tanggung jawab yang gede. Dan tanggung jawab itu membutuhkan perusahaan yang individu-individunya punya budaya yang sama. Budaya yang dari tadi gue sampaikan. Susah, tapi bisa. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa nggak langsung ya? Tahu nggak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.